Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan semua, di sini kami akan mempresentasikan hasil daripada materi kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Yungki Akbar, kemudian Rizky Nurul Huda, dan yang terakhir ada saudari Ella Sapitri. Dengan dosen pengampu Ibu Berlian Herzegovina pada mata kuliah pemeriksaan akuntansi, tepatnya di kelas akuntansi syariah 5F. Baik, tanpa memperpanjang waktu, saya akan menjelaskan. Pertama adalah A. Memahami, menilai, dan menguji pengendalian internal. Jadi rekan-rekan semua, penilaian resiko pengendalian itu mencakup 3 tahap. Yang pertama, memperoleh pemahaman tentang pengendalian internal yang berpuncak pada dokumentasi kontrol. Kedua, penilaian awal dan respon terhadap resiko dinilai berdasarkan desain internal kontrol yang berpuncak pada sebuah memorandum perencanaan audit dan rencana audit atau program audit. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, penilaian akhir berdasarkan uji kontrol efektivitas operasi. Selanjutnya, untuk bagian B, memahami dokumentasi dan pengendalian internal. Risiko audit itu dapat diartikan bahwa auditor memberikan pendapat yang salah berdasarkan bukti. Risiko ini memiliki 10 komponen, yakni diantaranya pertama ada risiko pengendalian, pendekatan audit, prosedur untuk mendapatkan kesepahaman, sistem informasi, penyajian transaksi dan catatan, sistem akuntansi, lingkungan komputer, dokumentasi pemahaman pengendalian internal, dokumentasi struktur pengendalian internal, dan yang terakhir ada jenis dokumentasi. Kemudian untuk materi yang selanjutnya, itu akan disampaikan oleh rekan-rekan saya, yaitu saudari Rizky Nurul Huda dan juga saudari Ella Sapitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Nurul Huda akan melanjutkan penjelasan materi kami mengenai menilai risiko pengendalian. Jadi maksud dari menilai risiko pengendalian ini adalah proses untuk mengevaluasi desain dan efektivitas operasi pengendalian internal perusahaan, bagaimana untuk mencegah dan mendeteksi salah saji materi di dalam asesmen laporan keuangan. Jadi kesimpulan yang dicapai sebagai hasil dari pengendalian risiko ini disebut sebagai tingkat risiko pengendalian. Aspek gabungan dari 5 komponen pengendalian internal perlu dipertimbangkan ketika menilai risiko pengendalian. Materi selanjutnya mengenai mengidentifikasi kontrol relevan. Jadi setelah menentukan asersi dan tujuan audit terkait, langkah berikutnya adalah untuk mengidentifikasi kontrol yang berkontribusi terhadap setiap asersi. Jadi auditor mengidentifikasi kontrol penting dengan mengacu pada jenis kegiatan, pengendalian yang mungkin ada dan menanyakan apakah memang ada. Misalnya untuk pemisahan tugas dalam departemen treasury sebuah perusahaan harus ada pemisahan antara orang yang melakukan perdagangan dan orang-orang yang memperhitungkan perdagangan. Materi selanjutnya mengenai evaluasi kelemahan dalam pengendalian internal dan tingkat resiko self control. Kelemahan pengendalian internal adalah ketiadaan kontrol dalam memadai yang meningkatkan resiko salah saji yang ada dalam laporan keuangan. Auditor mungkin dapat menemukan pengujian internal kontrol di mana kontrol tidak ada sama sekali, di mana harus ada yang mengontrol, atau bahwa kontrol tidak beroperasi dengan benar. Resiko kontrol dinilai pada tingkat maksimum. Yang pertama, kebijakan dan prosedur tidak mungkin untuk berhubungan dengan sebuah asersi. Yang kedua, kebijakan atau prosedur tidak mungkin efektif. Dan yang tiga, memperoleh bukti yang cukup atau benar tidak efisien. Dari selanjutnya mengenai tanggapan menyeluruh terhadap resiko penilaian. Pemilihan auditor dalam prosedur audit didasarkan pada penilaian resiko. Jadi auditor harus mengembangkan strategi audit secara menyeluruh yang menggambarkan ruang lingkup dan pelaksanaan audit dalam rangka mengurangi risiko audit ke tingkat yang cukup rendah dengan cara yang pertama, menentukan strategi audit, yang kedua, tanggapan menyeluruh yang ditujukan pada risiko, yang ketiga, prosedur audit responsif untuk risiko, yang keempat, sifat prosedur audit, yang kelima, penegasan laporan keuangan, yang keenam, waktu prosedur audit, yang ketujuh, tingkat prosedur audit, dan yang terakhir, yang kedelapan, sampling audit. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Ella Sapitri. Di sini saya akan melanjutkan kembali menjelaskan pada bagian perencanaan persiapan memorandum dan rencana audit. Dalam sebuah memorandum rencana audit, ada beberapa bagian-bagian penting. Yang pertama yaitu informasi latar belakang menggambarkan struktur, bisnis klien, perusahaan, dan organisasi. Yang kedua, tujuan audit menunjukkan apakah audit untuk pemegang saham,
pengajuan pemerintah nasional atau pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Yang ketiga yaitu penilaian keterlibatan risiko dan potensi tidak lanjut atas teridentifikasinya peningkatan keterlibatan risiko. Yang keempat, identifikasi auditor lain, tenaga ahli yang akan diandalkan dalam audit dan rekap petunjuk yang diberikan kepada mereka. Yang kelima yaitu penilaian materialitas. Yang keenam yaitu resiko inheren. Kemudian yang ketujuh, kesimpulan mengenai lingkungan pengendalian, termasuk kemungkinan ketergantungan pada auditor internalnya. Kemudian yang kedelapan, klasifikasi CIS lingkungan klien dan tingkat ketergantungan pada sistem CIS klien. Yang kesembilan, evaluasi kualitas sistem akuntansi dan pengendalian internal, khususnya identifikasi prosedur pengendalian internal yang mengurangi identifikasi risiko yang melekat. Yang ke-10 yaitu pendekatan audit ringkas untuk menangani risiko setiap saldo rekening dan audit yang terkait tujuan yang merupakan risiko yang telah diidentifikasi melekat. Yang ke-11 yaitu waktu dan penjadwalan pekerjaan audit, termasuk menentukan prosedur dapat dilakukan sebelum tanggal neraca. Kemudian yang terakhir adalah anggaran audit. Anggaran audit ini rinci untuk setiap tingkat keahlian yang tersedia di tim audit. Selanjutnya yaitu pengujian pengendalian. Nah, pengujian pengendalian prosedur audit ini dilakukan untuk menguji efektivitas kebijakan pengendalian dan prosedur dalam mendukung risiko kontrol berkurang. Ada beberapa poin. Yang pertama yaitu pengujian untuk efektivitas operasi. Yang kedua yaitu sifat pengujian pengendalian dan jenis bukti teknik pengumpulan. Nah, sifat pengujian pengendalian adalah bahwa tes umumnya terdiri dari satu atau kombinasi 4 jenis teknik pengumpulan bukti. Nah, ini ada beberapa poin lagi. Yang pertama yaitu permintaan personil klien, yang kedua observasi, yang ketiga inspeksi, yang keempat reformance. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Baik, sekian presentasi atau pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk saya, teman-teman, rekan-rekan, ataupun ibu dosen dan kita semua, agar bisa menyerapi apa yang kami sampaikan. Sampai jumpa di lain waktu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.